Di tengah hutan yang rimbun dan misterius, di mana sinar matahari hanya bisa menembus dedaunan yang lebat, hiduplah seorang anak bernama Raka. Hutan itu dipenuhi dengan suara-suara alam, kicauan burung, desiran angin, dan gemercik air dari sungai kecil yang mengalir di antara pepohonan. Raka telah memilih untuk tinggal di sana setelah kehilangan keluarganya dalam sebuah kecelakaan yang menyedihkan. Ia merasa bahwa hutan adalah tempat yang lebih damai dan jauh dari kenangan pahit. Setiap pagi, Raka bangun dengan suara alam yang menyambutnya. Ia memulai harinya dengan menjelajahi hutan, mencari makanan seperti buah-buahan dan sayuran liar. Raka belajar untuk mengenali tanaman-tanaman yang bisa dimakan dan mana yang beracun. Meski hidup sendiri, ia menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan keindahan alam. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa kesepian yang kadang menghampiri. Raka merindukan kehangatan keluarga dan tawa sahabat-sahabatnya. Ia sering duduk di tepi sungai, membayangkan bagaimana rasanya bermain bersama teman-temannya. Namun, ia tahu bahwa hutan ini adalah rumahnya sekarang, dan ia harus beradaptasi. Suatu sore, saat Raka sedang mencari buah beri di semak-semak, ia mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Suara itu terdengar berbeda dari suara hewan lain yang biasa ia dengar. Dengan rasa ingin tahu yang membara, Raka mengikuti suara tersebut hingga sampai di sebuah area terbuka di dalam hutan. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Seekor harimau putih sedang terjebak dalam jaring pemburu. Harimau itu tampak sangat kuat dan megah, namun saat ini ia terlihat lemah dan ketakutan. Raka tertegun sejenak. Harimau putih adalah makhluk yang indah dan menakutkan sekaligus. Raka tahu bahwa harimau itu membutuhkan bantuan. Meskipun rasa takut melanda dirinya, ia mengumpulkan keberanian untuk mendekati harimau tersebut. Dengan hati-hati, Raka melangkah maju, berbicara lembut agar harimau tidak panik. "Tenanglah, aku akan membantumu," kata Raka dengan suara pelan. Dengan tangan kecilnya, Raka mulai memotong jaring yang mengikat kaki harimau. Ia bekerja cepat tetapi hati-hati, tidak ingin membuat harimau itu merasa terancam. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, akhirnya jaring itu terlepas. Setelah bebas, harimau putih itu berdiri tegak dan menatap Raka dengan mata biru cerahnya. Alih-alih melarikan diri, harimau itu mendekat perlahan-lahan dan mencium tangan Raka dengan lembut. Dalam momen itu, sebuah ikatan tak terduga terbentuk antara mereka berdua. Raka memberi nama harimau itu Putih. Dari hari itu, hidup mereka saling terkait. Putih tidak hanya menjadi teman baru bagi Raka, tetapi juga pelindungnya di hutan yang luas dan penuh misteri ini. Kehidupan Raka mulai berubah setelah pertemuannya dengan Putih. Bersama-sama mereka menjelajahi hutan, berbagi petualangan, dan belajar satu sama lain tentang kehidupan liar. Raka merasa tidak lagi sendirian. Ia memiliki sahabat sejati di sampingnya. Bab pertama dari cerita mereka baru saja dimulai. Dengan Putih di sisinya, Raka siap menghadapi tantangan-tantangan baru dan menemukan arti sejati dari persahabatan dan keberanian di tengah hutan yang penuh keajaiban ini. Setelah pertemuan yang mengubah hidupnya, Raka dan Putih mulai menjalani hari-hari baru di hutan. Raka merasa seolah-olah ia memiliki keluarga baru. Setiap pagi, mereka bangun bersama, dan Raka akan memberikan Putih makanan yang ia temukan. Putih, dengan keanggunan dan kekuatan yang dimilikinya, menjadi pelindung setia Raka, menjaga anak itu dari bahaya yang mengintai di hutan. Raka belajar banyak dari Putih. Harimau putih itu mengajarinya cara berburu dan mengenali jejak-jejak hewan lain. Mereka menjelajahi sudut-sudut hutan yang belum pernah dijelajahi Raka sebelumnya. Di sepanjang perjalanan, Raka menemukan berbagai jenis tanaman obat dan buah-buahan yang bisa dimakan. Ia juga belajar cara mendengarkan suara-suara alam, memahami kapan hewan-hewan lain merasa terancam atau tenang.
Suatu hari, saat mereka sedang berjalan di tepi sungai, Raka melihat sekelompok rusa yang sedang minum air. Dengan gerakan lembut, Putih menunjukkan kepada Raka cara mendekati mereka tanpa menakut-nakuti. Raka merasa bangga ketika berhasil menangkap ikan untuk makan malam mereka berdua. Di malam hari, saat bintang-bintang bersinar terang di langit, Raka dan Putih sering duduk di dekat api unggun. Raka menceritakan kisah-kisah tentang keluarganya dan impian-impian yang ia miliki. Putih mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah-olah memahami setiap kata yang diucapkan Raka. Dalam momen-momen itu, rasa kesepian Raka perlahan-lahan sirna. Raka juga mulai menggambar gambar-gambar hewan-hewan dan pemandangan indah di hutan menggunakan arang dan batu. Ia menggambarkan Putih dengan bulu putihnya yang bersinar dalam cahaya bulan. Setiap kali Raka menunjukkan gambarnya kepada Putih, harimau itu akan menggerakkan kepalanya seolah-olah bangga dengan karya sahabatnya. Namun, kedamaian mereka tidak bertahan lama. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar cerah, suara gemuruh terdengar dari arah hutan bagian utara. Raka dan Putih segera bergegas menuju sumber suara tersebut. Mereka menemukan sekelompok pemburu yang sedang memasang jebakan untuk menangkap hewan-hewan liar. Raka merasakan ketakutan melanda dirinya. Ia tahu bahwa jika pemburu itu berhasil menangkap hewan-hewan di hutan, kehidupan mereka akan terganggu. Dengan keberanian yang baru ditemukan berkat persahabatannya dengan Putih, Raka memutuskan untuk melindungi rumahnya. Raka dan Putih menyusun rencana untuk mengusir para pemburu tersebut. Mereka mengamati dari jauh bagaimana para pemburu bekerja. Raka menggunakan pengetahuannya tentang hutan untuk menciptakan jebakan-jebakan sederhana menggunakan ranting dan daun-daun kering. Saat malam tiba, mereka mulai menjalankan rencana mereka. Putih bergerak cepat dan diam-diam mendekati para pemburu, sementara Raka bersembunyi di balik semak-semak. Dengan suara gemuruhnya yang menggelegar, Putih melompat ke arah para pemburu, membuat mereka panik dan melarikan diri ke arah sebaliknya. Raka tidak pernah merasa lebih bangga dalam hidupnya. Ia tahu bahwa bersama-sama mereka bisa menghadapi apapun. Dengan keberanian dan kecerdikan mereka, Raka dan Putih berhasil mengusir para pemburu dari hutan. Mereka merayakan kemenangan kecil ini dengan menari di bawah sinar bulan purnama. Dalam hati Raka, ia menyadari bahwa persahabatan sejati tidak hanya memberikan kebahagiaan, tetapi juga kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Bab ini menandai awal dari petualangan-petualangan baru bagi Raka dan Putih, sebuah ikatan yang semakin kuat antara manusia dan makhluk liar di tengah hutan yang penuh misteri ini. Setelah berhasil mengusir para pemburu, Raka dan Putih kembali menjalani kehidupan sehari-hari di hutan. Namun, ketenangan yang mereka nikmati tidak berlangsung lama. Raka merasakan bahwa ancaman dari luar masih mengintai, dan ia harus tetap waspada. Hutan yang dulunya terasa aman kini dipenuhi dengan rasa cemas. Raka mulai memperhatikan tanda-tanda aneh di sekitar mereka. Jejak-jejak kaki manusia terlihat di tanah lembab, dan suara-suara asing terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa para pemburu mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Suatu pagi, saat Raka sedang mencari makanan, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di dekat tepi sungai, ia melihat dua anak kecil yang tersesat. Mereka tampak ketakutan dan bingung, tidak tahu bagaimana cara pulang. Raka merasakan dorongan untuk membantu mereka, tetapi ia juga khawatir tentang keselamatan dirinya dan Putih. Dengan hati-hati, Raka mendekati anak-anak itu dan bertanya, "Kalian dari mana? Apa yang terjadi?" Anak laki-laki itu menjawab dengan suara bergetar, "Kami terpisah dari orang tua kami saat bermain di hutan. Kami tidak bisa menemukan jalan pulang." Raka merasa iba. Ia tahu bahwa jika mereka tidak segera menemukan jalan pulang, mereka bisa terjebak di hutan lebih lama lagi. Tanpa berpikir panjang, Raka memutuskan untuk membantu mereka. Raka mengajak anak-anak itu untuk mengikuti jejaknya kembali ke tempat yang lebih aman. Namun, saat mereka berjalan,
Raka mendengar suara gemuruh yang familiar. Suara para pemburu. Mereka sedang mencari hewan-hewan liar, dan mungkin saja telah menemukan jejak Raka dan Putih. Raka berusaha tenang dan memberi isyarat kepada anak-anak untuk bersembunyi di balik semak-semak. Ia melihat sekelompok pria bersenjata mendekat, berbicara satu sama lain tentang rencana mereka untuk menangkap harimau putih yang legendaris. Raka merasakan jantungnya berdegup kencang. Putih berada di dekatnya dan bisa terancam bahaya. Dengan cepat, Raka menyusun rencana. Ia tahu bahwa ia harus melindungi Putih dan juga anak-anak itu. Kita harus membuat suara agar mereka berpikir kita pergi ke arah yang berbeda, bisik Raka kepada anak-anak. Raka mengambil beberapa batu kecil dan mulai melemparkannya ke arah lain di hutan, menciptakan suara gaduh yang cukup keras untuk menarik perhatian para pemburu. Sambil melakukan itu, ia terus mengawasi Putih dari kejauhan. Putih merespons sinyal Raka dengan sangat baik. Harimau itu bergerak perlahan menjauh dari tempat persembunyian mereka. Ketika para pemburu mulai berlari menuju suara yang dibuat Raka, ia merasa lega tetapi juga khawatir tentang Putih. Ia memutuskan untuk mengambil risiko dan memanggil harimau itu dengan suara lembut. "Putih, ayo sini!" Panggilnya pelan. Putih muncul dari balik pepohonan, mengikuti suara Raka dengan penuh perhatian. Dalam sekejap mata, harimau putih itu berdiri di sampingnya, siap melindungi mereka semua. Raka mengarahkan Putih untuk membawa anak-anak itu ke tempat yang lebih aman. Dengan gerakan lembut tetapi tegas, Putih membawa kedua anak tersebut di punggungnya, sementara Raka berjalan di samping mereka. Mereka berhasil melarikan diri dari para pemburu dengan cepat. Dengan bantuan Putih, mereka menembus hutan lebat hingga sampai ke sebuah gua kecil yang tersembunyi dari pandangan luar. Di dalam gua itu, mereka bisa bersembunyi sementara waktu, sambil menunggu keadaan aman kembali. Setelah beberapa saat menunggu dalam ketegangan, Raka merasa lega ketika mendengar suara langkah kaki para pemburu menjauh. Mereka tampaknya telah kehilangan jejak dan pergi mencari hewan lain. Dengan napas lega, Raka menatap kedua anak kecil itu dan berkata, "Kalian aman sekarang." Anak-anak tersebut tersenyum lebar dan mengucapkan terima kasih kepada Raka dan Putih. Dalam momen tersebut, Raka menyadari bahwa persahabatannya dengan Putih bukan hanya tentang melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi orang lain yang membutuhkan bantuan. Mereka telah melewati banyak hal bersama-sama, dan ikatan antara mereka semakin kuat. Bab ini menandai awal dari petualangan baru bagi Raka dan Putih. Sebuah perjalanan penuh keberanian dan pengorbanan demi melindungi teman-teman mereka di tengah ancaman yang terus mengintai di hutan ini. Setelah berhasil menyelamatkan kedua anak kecil tersebut, Raka merasa bangga. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan kembali ke tempat aman di hutan, di mana Raka mengajarkan anak-anak itu cara bertahan hidup di alam liar. Mereka berbagi cerita dan tawa, menciptakan kenangan baru yang akan selalu diingat. Setelah beberapa hari, Raka dan anak-anak itu berhasil menemukan jalan pulang ke desa mereka. Dengan bantuan Putih, mereka sampai dengan selamat dan disambut oleh keluarga dan teman-teman yang sangat khawatir. Raka merasa bahagia melihat senyuman di wajah anak-anak itu saat mereka kembali ke pelukan orang tua mereka. Meskipun Raka kembali ke desa, ia tidak melupakan Putih. Setiap hari, ia pergi ke hutan untuk mengunjungi sahabatnya yang setia. Mereka berdua terus menjelajahi hutan bersama, berbagi petualangan dan menjaga satu sama lain. Raka belajar bahwa persahabatan sejati tidak mengenal batasan. Meskipun Putih adalah seekor harimau, dan Raka seorang manusia, ikatan antara mereka semakin kuat seiring waktu. Mereka saling melindungi dan mendukung satu sama lain dalam setiap tantangan yang datang. Namun, ancaman dari para pemburu masih ada. Raka dan Putih menyadari bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk melindungi hutan
dan hewan-hewan yang tinggal di dalamnya. Bersama-sama, mereka merencanakan cara untuk mengusir para pemburu selamanya. Raka mulai mengumpulkan informasi tentang para pemburu dan menyebarkan berita tentang keberadaan harimau putih yang dilindungi. Ia mengajak warga desa untuk menjaga hutan dan hewan-hewan liar agar tetap aman. Dengan semangat yang baru, mereka bersatu untuk melindungi rumah mereka dari ancaman luar. Seiring berjalannya waktu, Raka tumbuh menjadi seorang pemuda yang bijaksana dan berani. Ia menjadi pelindung hutan dan suara bagi hewan-hewan liar. Putih selalu ada di sisinya, menjadi simbol kekuatan dan keberanian. Kisah persahabatan antara Raka dan Putih menyebar ke seluruh desa, menginspirasi banyak orang untuk menghargai alam dan melindungi makhluk hidup di sekitarnya. Hutan yang dulunya dianggap menakutkan kini menjadi tempat yang penuh keajaiban dan kehidupan. Di bawah sinar bulan purnama, Raka duduk di tepi sungai bersama Putih. Mereka merenungkan perjalanan panjang yang telah dilalui, mulai dari pertemuan tak terduga hingga perjuangan melawan ancaman bersama. Dalam hati mereka, rasa syukur mengalir atas ikatan yang terjalin kuat antara manusia dan makhluk liar. Kisah Raka dan Putih adalah pengingat bahwa cinta, keberanian, dan persahabatan dapat mengatasi segala rintangan. Di tengah hutan yang lebat ini, dua jiwa, satu manusia dan satu harimau, telah menemukan arti sejati dari kehidupan, saling melindungi, saling mencintai, dan bersama-sama menjaga keindahan alam. Dengan senyuman di wajahnya, Raka menatap Putih dan berkata, "Kita akan selalu bersama, sahabatku." Dan dengan itu, petualangan mereka berlanjut, sebuah perjalanan tanpa akhir di dalam pelukan alam yang indah.